Pemirsa, ratusan warga menggelar malam seribu lilin dan doa bersama di Bundaran HI Jakarta agar pelantikan Jokowi JK berlangsung aman dan tertib. Selain menyalakan lilin, aksi ini juga diisi dengan penyampaian aspirasi dari masing-masing perwakilan daerah serta harapan agar kirap tanggal 20 Oktober besok dapat berlangsung tertib. Aksi ini diikuti sekitar ratusan relawan pendukung Jokowi JK dan juga unsur masyarakat umum dari berbagai daerah, diantaranya Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Batam. Mereka berjanji akan mengawal presiden terpilih tidak hanya di saat pelantikan Senin besok, tetapi juga selama keduanya memimpin negeri ini. Rakyat berharap Jokowi JK dapat merealisasikan janjinya, terutama dalam memperbaiki sejumlah persoalan bangsa. Kita akan meninggalkan lilin ini akan habis. Untuk itu saya minta kawan-kawan tetap menyalakan lilin. Surabaya! Keluarga Presiden terpilih Joko Widodo akan hadir dalam acara pelantikan 20 Oktober besok, salah satunya Ibunda Jokowi, Sujiatmo Notomiharjo. Keluarga Jokowi telah bertolak ke Jakarta pada Sabtu sore. Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo, berangkat ke Jakarta bersama 3 adik kandung, adik ipar, serta mantan pengasuh Jokowi saat kecil. Rombongan keluarga Jokowi bertolak dari Solo pada Sabtu sekitar pukul 3 sore menggunakan pesawat dari Bandara Adi Sumarmo, Kota Solo. Keberangkatan mereka diantar sejumlah keluarga dan kerabat Jokowi yang ada di Solo. Rencananya keluarga di Solo juga akan menggelar acara syukuran saat pelantikan Jokowi berlangsung pada 20 Oktober besok. Pihak keluarga yang berangkat ke Jakarta menyatakan tidak ada persiapan khusus menuju hari pelantikan Joko Widodo. Rombongan keluarga Jokowi tiba di Jakarta pada pukul 4 sore dan langsung menuju ke sebuah hotel tempat mereka menginap. Kesederhanaan keluarga Presiden terpilih Jokowi semakin jelas terlihat saat berangkat ke Jakarta menjelang pelantikan. Sujiatmi Notomiharjo, Ibunda Jokowi beserta rombongan kecil yang ikut tidak canggung-canggung duduk di kelas ekonomi pesawat menuju Jakarta. Ibunda Jokowi dan rombongan juga pergi tanpa pengawalan sama sekali. Rombongan kecil ini yang terdiri dari Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo, 3 adik kandung Jokowi, 3 adik ipar Jokowi, 2 keponakan Jokowi, dan seorang pengasuh Jokowi semasa kecil, Mukiem, berangkat ke Jakarta Sabtu siang kemarin. Mereka berangkat tanpa pengawalan. Meski begitu, tidak ada rasa takut sedikit pun yang dirasakan Sujiatmi. Bilang nggak ada pengawalan? Nggak ada. Nggak takut, Bu? Takut apa toh, Mas? Apa sih yang ditakuti? Memang biasa begini, Bu, ya? Ya, biasa. Nyaris tidak dikenal publik di Bandara Adi Sumarmo saat mengantri bagasi pun, Sujiatmi tidak merasa sungkan mengantri sendiri. Tidak berbeda jauh dengan Jokowi saat di dalam pesawat, Sujiatmi pun tidur sepanjang perjalanan. Namun sedikit berbeda ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa petugas bandara menyambut kedatangan mereka. Dari Solo, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Jelang pelantikannya sebagai wakil presiden, Yusuf Kala dan keluarga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Selain menerima kunjungan sejumlah tamu, JK juga menyempatkan diri untuk mencukur rambut. Wakil Presiden terpilih Muhammad Yusuf Kala akan dilantik pada Senin 20 Oktober mendatang. Tentunya bersama Presiden terpilih Joko Widodo. Di akhir pekan terakhirnya sebagai rakyat biasa, JK bersama istri Mufidah Yusuf Kala lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sabtu pagi JK mencukur rambut untuk persiapan pelantikan sebagai wakil presiden. Tukang cukur rambut langganan JK datang langsung dari Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Selain memang sudah waktunya untuk merapikan rambut, JK mengaku cukur rambut kali ini agar saat pelantikan nanti bisa terlihat lebih rapih dan segar. Memang sudah jadwalnya atau cukur rambut karena mau pelantikan? Dua-duanya memang sudah jadwal, tapi dipercepat sedikit supaya lebih rapi lah. Sejumlah anak dan cucunya juga turut meramaikan suasana akhir pekan di rumah. JK dan istri yang terkenal ramah juga meladeni permintaan wawancara dari wartawan yang tiada henti di tengah kesibukannya bersama keluarga. Ini bukan pertama kalinya JK dan istri akan menempati istana wakil presiden. Karena itu Mufidah mengaku tidak lagi merasa canggung dan tidak ada persiapan khusus. Sekarang ya biasa-biasa aja. Biasa aja rasanya, tidak ada, enggak kaget, enggak apa. Jadi ya memang begitulah karena sudah alami kan sebelumnya.
Mufidah berharap suaminya bisa tetap menjaga kesehatan agar mampu mengemban tugas negara dengan baik dan amanah. Dari Jakarta, Dade Salampesi, Irfan Januari, Metro TV. Setelah melakukan safari politik ke sejumlah pimpinan partai politik, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Zulkifli Hasan dan kawan-kawan. Momentum ini pun dimanfaatkan untuk membangun komunikasi politik yang sempat meregang menjelang pelantikan Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya, Ketua MPR Zulkifli Hasan yang ditemani oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Usman Sabta Odang memanfaatkan momentum ini untuk menyejukkan isu-isu politik yang memanaskan akhir-akhir ini. Zulkifli menilai MPR harus proaktif untuk mendatangi tokoh-tokoh politik agar tercipta komunikasi yang baik. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pun menyambut baik maksud dari kunjungan para pimpinan MPR tersebut. Ini yang menambahnya icebreakers yang bisa mulai mencairkan kebukuan komunikasi politik yang sebetulnya tidak perlu ada. Dalam tingkat peradaban kehidupan bangsa kita ini, dan kita yang katanya sudah datang dengan mengadopsi sistem demokrasi yang begini hebat, ya, tapi komunikasi politik kita itu ya harus bisa mengimbangi. Bagaimana kita dengan sistem demokrasi begini? Di sisi lain mentalitas dan komunikasi politik kita yang kaku, ya, kita ada ketidakseimbangan. Nah, saya lihat MPR memulai ini, dan ini catatannya. Di sinilah saya lihat suasana 2 hari ini, kalau market barangkali bisa dilihat indeks langsung. Surya Paloh juga menekankan kunjungan antar pimpinan lembaga politik merupakan salah satu cara terbaik untuk meredam ketegangan yang terjadi, sekaligus sebagai bentuk mencairkan komunikasi politik demi terwujudnya persatuan antar anak bangsa. Selain menemui Ketua Umum Nasdem, pimpinan MPR juga menyambangi pimpinan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Rombongan pimpinan MPR tersebut diterima oleh Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Agil Siroj.